Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 kelas 509 kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai statistika untuk deskripsi, eksplorasi, dan perbandingan data. Sebelumnya, kita kenalan dulu dengan kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Alfitra Putri Desanda, absen 1. Saya Arum Putri Maharani, absen 6. Saya Faris Haidar, absen 11. Saya Mala Masriani, absen 16. Saya Panji Laksamana Surasa, absen 21. Dan saya Samuel Aprikanta Tarigan, absen 26. Baik, selanjutnya untuk topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah ada 4 ya teman-teman. Yang pertama kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data, kemudian yang kedua ada variasi, yang ketiga ada ukuran letak, dan yang keempat ada z-score dan menyusun box plotting. Kita masuk ke topik yang pertama. Ukuran pemusatan data. Lanjut. Nah, jadi ukuran pemusatan data itu apa sih teman-teman? Ukuran pemusatan data adalah ukuran pemusatan yang menunjukkan pusat dari nilai data. Jadi, yaitu berupa nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari sekumpulan data. Nah, bagaimana contoh pemakaian ukuran pemusatan ini? Misalkan, kita mencari berapa sih rata-rata harga saham, atau rata-rata inflasi pada tahun sekian, atau rata-rata pendapatan UMKM, atau juga rata-rata tingkat suku bunga deposito. Selanjutnya, perhitungan ukuran pemusatan sendiri ada 4, yaitu mean, median, modus, dan mid-range. Untuk mean, median, dan modus, ketiganya akan kita bagi menjadi 2 perhitungan, yaitu untuk data tunggal dan untuk data berkelompok. Nah, kita bahas lagi lebih mendalam selanjutnya. Yang pertama kita akan membahas mengenai mean untuk data tunggal. Mean sendiri adalah perhitungan yang kita gunakan untuk mencari rata-rata. Teman-teman juga udah kenal ya mungkin dengan rata-rata karena dari sekolah kita udah pernah belajar. Di sini ada 2 rumus untuk sampel dan untuk populasi. Nah, sebenarnya ini sama aja pada hakikatnya, tapi yang membedakan hanya pada simbolnya saja. Untuk sampel, kita lambang rata-ratanya itu kita menggunakan simbol X bar, sementara untuk populasi rata-rata kita simbolkan dengan mu. Dan untuk sampel juga biasanya menggunakan X kecil dan N kecil, kalau populasi menggunakan X besar dan N besar. Contohnya bisa kita lihat di sini. Misalkan contoh untuk sampel, kita lihat di sebelah kiri bawah. Misalkan kita diminta untuk mencari rata-rata total aset perusahaan-perusahaan yang sudah disediakan ya, sampelnya ada 9 di sini. Itu merupakan N. Kemudian untuk sigma X atau variabel yang biasanya digunakan untuk mengetahui nilai-nilai data individu. Ini total aset ini dari ke-9 perusahaan ini kita jumlahkan, dapatlah 85.959. Kita bagikan dengan N tadi, jumlah datanya ada 9, dapatlah rata-ratanya 9.551. Kemudian kita beralih ke contoh rata-rata data tunggal untuk populasi. Nah, di sini kita mempunyai populasi ada 20 perusahaan. Misalkan kita diminta mencari rata-rata harga per lembar saham. Nah, sigma X-nya kita totalkan harga per lembar saham dari 20 perusahaan ini adalah 9.815. Kita bagikan dengan jumlah datanya, N-nya itu adalah jumlah perusahaannya ini, ada 20. Jadi, dapatlah hasil 490,75. Selanjutnya, kita akan mencari rata-rata untuk data berkelompok. Nah, ini rumusnya adalah X bar sama dengan sigma F dikali X dibagi dengan sigma F. Nah, X sendiri melambangkan frekuensi, kemudian X-nya titik tengah. Nah, perlu kita refresh kembali. Mungkin pelajaran di SMA kita sudah pernah bertemu dengan yang namanya titik tengah. Titik tengah sendiri rumusnya adalah tepi atas ditambah tepi bawah, kita bagikan dengan 2. Nah, kalau sudah didapatkan di sini, seperti contohnya di sini ada IQ scores of low lead group, frekuensinya sekian. Kemudian ada class midpoint-nya atau titik tengah.
maka kita kalikan keduanya. Kita bagikan dengan sigma F atau jumlah frekuensi. 7.201 dibagi dengan 78, kita dapatkan rata-rata data berkelompok ini adalah 92,3. Selanjutnya, nah, ada rata-rata tertimbang atau rata-rata dengan bobot atau kepentingan dari setiap data itu berbeda. Besar dan kecilnya bobot itu tergantung pada alasan ekonomi dan teknisnya. Misalkan di sini ada perusahaan, misalkan XI ini mengembangkan labanya. Kemudian kita mencari bobotnya dulu karena laba bisa saja berbeda-beda kan di setiap perusahaan. Jadi kita cari dulu bobotnya sehingga kita tahu seberapa sih nilai dari laba dari perusahaan tersebut terhadap perusahaan lain. Nah, itulah yang kita lambangkan dengan W. Maka ketika W ini kita kalikan dengan X, jumlahnya itu kita bagikan dengan sigma W atau jumlah bobotnya, itulah dia rata-rata tertimbang. Selanjutnya, kemudian kita masuk ke ukuran pemusatan data yang kedua, yaitu median. Di sini kita akan membahas untuk data tunggal terlebih dahulu. Nah, median sendiri adalah perhitungan yang kita gunakan untuk mencari nilai tengah. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita urutkan dulu datanya, kemudian baru kita cari nilai tengahnya. Median atau nilai tengah untuk nilai tunggal sendiri adalah bilangan ke n plus 1, kita bagikan dengan 2. Nah, maksudnya bagaimana? Misalkan kita ibaratkan ada nilai UAS seorang anak 7, 9, 5, 8, dan 9. Nah, kalau kita masukkan kalau kita urutkan terlebih dahulu, maka datanya akan menjadi 5, 7, 8, 9, 9 yang ada di sebelah kanan ini. Kemudian, untuk mencari nilai mediannya adalah bilangan ke n plus 1 dibagi 2. N adalah jumlah data di sini kita punya 5, jadi kita masukkan 5 ditambah 1, kita bagikan dengan 2 adalah 3. Nah, bilangan ketiga setelah diurut dari data sebelumnya adalah 8. Jadi mediannya adalah 8. Nah, untuk mencari median, kalau misalkan kita mempunyai jumlah data ganjil nih, nah, mediannya adalah nomor yang terletak di tengah-tengah dari daftar nilai yang telah tersusun. Seperti saya bilang tadi, kita bisa lihat contohnya di kiri bawah, dia adalah mediannya ada di exact middle. Sebelumnya kita susun terlebih dahulu datanya, di sini ordernya dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Kita ambil yang berada di tengah-tengah jika datanya berjumlah ganjil. Nah, untuk sebelah kanan bawah kita bisa lihat untuk yang jumlah nilai datanya adalah genap. Nah, bagaimana mencari mediannya? Caranya kita urutkan terlebih dahulu, seperti biasa. Kemudian kita ambil 2 angka di tengah. Kita hitung rata-ratanya, itu adalah mediannya. Selanjutnya, median data berkelompok. Nah, untuk median data berkelompok itu rumusnya adalah L0 atau tepi bawah kelas median ditambah dengan panjang kelas interval kelas median atau C, kita kalikan dengan setengah N atau banyaknya data pengamatan, kita kurangi dengan frekuensi sebelum kelas mediannya, dibagi dengan frekuensi kelas median tersebut. Nah, perlu diketahui, kelas median adalah setengah N. Jika kita masuk ke contoh yang ada di bawah, pertama kita lihat dulu kelas mediannya. Kelas mediannya adalah setengah N. Jumlah data di sini atau frekuensinya adalah 80. Setengah N adalah 40. 40 ini kita lihat dari mana? 40 kita lihat dari frekuensi kumulatif yang ada di paling kanan. Ada angka 37 dan 57 pada baris ketiga dan keempat. Nah, berarti 40 ada di dalam frekuensi kumulatif 57. Berarti itu adalah kelas mediannya. 20 sampai 24 adalah kelas mediannya. Nah, kita masukkan ke rumus median data berkelompok. L0-nya adalah 19,5 karena dia merupakan tepi bawah kelas median. Ingat lagi teman-teman, tepi bawah itu adalah data yang paling bawah kita kurangi dengan 0,5. Kemudian kita tambahkan dengan C, panjang kelasnya ada 5, 20 sampai 24 itu ada 5 data. Kemudian kita kalikan setengah N, 40 hasilnya, kita kurangi dengan frekuensi sebelum kelas median, adalah 37. Yang di atas itu yang di frekuensi kumulatif, teman-teman bisa lihat.
Kemudian kita bagikan dengan frekuensi kelas median itu sendiri, 20. Kita dapatkan mediannya 20,25. Selanjutnya, kita masuk ke perhitungan yang ketiga. Jenis perhitungan yang ketiga ini adalah modus. Modus adalah perhitungan yang kita gunakan untuk mencari nilai yang paling sering keluar. Nah, suatu data itu bisa saja memiliki satu modus. Misalkan kita lihat contoh di bawah. Angka 1,1 itu muncul sebanyak 2 kali. Lebih banyak daripada yang lainnya yang hanya muncul sebanyak 1 kali. Berarti modusnya hanya 1. Kemudian bisa juga modusnya ada 2. Misalkan kita lihat contoh yang B. Angka 27 dan 55 muncul paling banyak dan sama banyak. Jadi modusnya ada 2. Kemudian bisa juga lebih. Itu disebut dengan multimodal. Atau tidak ada sama sekali modusnya. Misalkan kita lihat di contoh yang C. Tidak ada nilai yang paling sering keluar, karena semuanya keluarnya sama banyak. Kita lanjutkan. Selanjutnya, modus data berkelompok. Rumusnya adalah L0, tepi bawah kelas modus. Kita tambahkan dengan panjang kelas interval kelas modus. Kita kalikan dengan B1. B1 ini adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum kelas modus itu. Kita bagikan dengan B1 ditambah dengan B2. Kalau tadi B1-nya adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Nah, kalau B2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelah kelas modus. Kita masuk ke contoh yang ada di bawah. Kelas modusnya adalah kelas dengan frekuensi tertinggi ya, jangan lupa. Di sini ada data 20 sampai 24. Frekuensinya terbanyak yaitu 20. Nah, kita masukkan rumusnya L0, di bawahnya 19,5, kita tambahkan dengan C, 5, kita kalikan dengan B1-nya, selisih antara frekuensi kelas modusnya 20 dengan frekuensi kelas sebelum modus. 20 dikurang 19 adalah 1. Kita bagikan dengan 1 ditambah dengan selisih dari 20 dengan frekuensi di bawahnya ada 13, berarti 7. Nah, hasilnya kita dapatkan modus adalah 20,125. Selanjutnya ada midrange. Nah, midrange sendiri adalah interval nilai tengah yang terletak antara nilai maksimum dan minimum pada sekumpulan data asli. Rumusnya sama dengan maximum value, kita tambah dengan minimum value, kita bagi dengan 2. Sebenarnya midrange ini jarang sekali digunakan ya teman-teman, karena kurang dapat menggambarkan sekelompok data, karena dia hanya menggunakan maksimum dan minimum nilai saja. Nah, selanjutnya ada hubungan min, median, dan modus. Di sini ada kurva simetris dan ada kurva yang condong ke kiri dan ada juga yang condong ke kanan. Nah, kalau kurva simetris kita bisa lihat min, median, modusnya itu sama. Kalau dia condong ke kiri, berarti mediannya lebih besar daripada min dan lebih kecil daripada modus. Kalau dia condong kanan, mediannya berarti lebih besar daripada modus dan lebih kecil daripada min. Nah, maksudnya apa sih? Misalkan ya, ada harga saham per lembar dan bentuk kurvanya menceng ke kanan atau condong ke kanan. Kita lihat kurva yang paling bawah. Nah, itu artinya apa sih? Artinya lebih banyak jenis saham yang harganya di bawah rata-rata. Kalau misalkan di kurva normal, rata-rata harga saham, median dan modusnya sama besarnya. Kita lihat kurva yang paling atas. Nah, kalau misalkan dia condong ke kiri, kurva yang ada di paling kanan kita bisa lihat, itu artinya lebih banyak jenis saham yang harganya di atas rata-rata. Untuk topik pertama, mungkin sudah selesai, kita lanjutkan untuk masuk ke topik kedua. Silakan kepada rekan saya, Arum. Topik yang kedua ada variasi. Selanjutnya, range. Range adalah perbedaan antara data terbesar dengan data terkecil yang terdapat pada sekelompok data. Nah, rumus untuk range data tunggal yaitu nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Sedangkan untuk range data berkelompok adalah batas atas kelas terakhir dikurangi dengan batas bawah kelas pertama.
Selanjutnya, contoh range data tunggal disediakan data nilai UAS statistika kelas A sebagai berikut, kelas B sebagai berikut. Nah, penyelesaiannya langsung saja kita masuk dalam rumus, yaitu range data tunggal sama dengan nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Untuk range kelas A, nilai tertingginya adalah 100 dikurangi nilai terendahnya adalah 50 sama dengan 50. Jadi range kelas A-nya 50, sedangkan range kelas B-nya nilai tertingginya sebesar 95, nilai terendahnya sebesar 60. Maka range kelas B-nya sebesar 35. Selanjutnya, contoh range data berkelompok. Data yang sudah dikelompokkan dari harga saham dilihat pada bulan Juni 2007 sebagai berikut. Hitunglah range dari data tersebut. Nah, penyelesaiannya langsung saja masuk ke rumus, yaitu range sama dengan batas atas kelas tertinggi dikurangi dengan batas bawah kelas terendah. Batas atas kelas tertingginya sebesar 878 dikurangi dengan batas bawah kelas terendahnya sebesar 160 sama dengan 718. Selanjutnya, standar deviasi. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Nilai standar deviasi biasanya bernilai positif. Nah, rumusnya itu S akar dari jumlah XI min X bar kuadrat dikurangi dengan N min 1, atau bisa juga S akar dari N jumlah dari XI kuadrat dikurangi jumlah dari XI dikuadratkan dikurangi dengan N dikali dengan N min 1. Selanjutnya, perbedaan standar deviasi sampel dan populasi. Sampel data tunggal rumusnya S akar dari jumlah XI min X bar dikuadratkan dibagi dengan N min 1. Sedangkan sampel data berkelompok S akar dari N jumlah dari XI kuadrat dikurangi jumlah XI dikuadratkan dibagi dengan N dikali dengan N min 1. Sedangkan populasi data tunggal sama dengan sigma akar dari jumlah XI min mu dikuadratkan dibagi dengan N besar, atau N besar ini adalah jumlah data dalam populasi. Sedangkan untuk populasi data berkelompok, itu sigma akar dari jumlah FI frekuensi ke I dikali dengan XI min mu dikuadratkan dibagi dengan N besar. Selanjutnya, contoh standar deviasi data tunggal sudah diketahui bahwa datanya XI dan XI kuadrat. Langsung kita masuk ke dalam rumus. S sama dengan akar dari N jumlah dari XI kuadrat dikurangi dengan jumlah XI kemudian dikuadratkan dibagi dengan N dikali dengan N min 1. Langsung masuk ke rumus, yaitu akar dari 5 dikali dengan 18.276 dikurangi 302 dikuadratkan dibagi dengan 5 dikali 5 min 1. Hasilnya akar dari 176 dibagi 20 diperoleh akar dari 8,8 dan hasilnya 2,966. Selanjutnya, contoh standar deviasi data kelompok sudah diketahui datanya XI, FI, dan XI min X bar, XI min X bar kuadrat, dan FI dikali XI min X bar kuadrat. Kita langsung masuk ke dalam rumus, yaitu S sama dengan akar dari sudah diketahui kan jumlah dari FI dikali XI min X bar kuadratnya sebesar 33.983,38 dibagi dengan N1, N-nya 50 dikurangi 1, maka diperoleh akar dari 693,53 sekian, hasilnya 26,335. Selanjutnya, varians. Varians dari satu kumpulan nilai-nilai adalah ukuran variasi yang sama dengan kuadrat dari standar deviasi. Semakin besar nilai varians, semakin jauh data yang kita gunakan tersebar dari nilai rata-ratanya. Nah, ini ada notasi dari varians, yaitu S sama dengan sampel standar deviasi, sedangkan S kuadrat adalah sampel varians, sigma adalah populasi standar deviasi, dan sigma kuadrat adalah varians populasi. Selanjutnya,
properties of the standard deviation. Jadi mengukur variasi antara nilai data yang kurang bervariasi dengan nilai data yang banyak variasi. Nilai data yang kurang bervariasi memiliki standar deviasi yang kecil, sedangkan nilai data dengan lebih banyak variasi memiliki standar deviasi yang lebih besar. Selanjutnya. Nah, ini untuk dataset yang memiliki distribusi yang kira-kira berbentuk lonceng itu sifat berikut yang berlaku. Jadi sekitar 68% dari semua nilai berada dalam satu standar deviasi dari min. Sekitar 95% dari semua nilai berada dalam dua standar deviasi dari min. Sekitar 99,7% dari seluruh nilai berada dalam 3 standar deviasi dari min. Grafiknya seperti berikut. Selanjutnya, koefisien varians. Jadi, koefisien variasi menyatakan persentase deviasi standar dari rata-ratanya. Semakin kecil koefisien variasi, berarti data itu semakin seragam dan sebaliknya. Untuk data sampel, rumusnya koefisien varian sama dengan S dibagi X bar dikali 100%. Sedangkan untuk data populasi, koefisien variansnya sama dengan sigma dibagi mu dikali 100%. Selanjutnya, contoh koefisien varians, lampu di rumah Ila rata-rata dapat dipakai 3.800 jam, dengan simpangan bakunya 800 jam. Sedangkan lampu di rumah Udin dapat dipakai rata-rata selama 4.500 jam, dengan simpangan bakunya 1.200 jam. Dari data di atas, lampu di rumah siapakah yang lebih baik? Kita menggunakan koefisien variasi untuk data sampel. Rumusnya untuk koefisien variasi pemakaian lampu di rumah Ila, yaitu koefisien variasinya S dibagi X bar dikali 100%. S-nya sebesar 800 dan X bar-nya sebesar 3.800 dikali 100%, hasilnya 21%. Sedangkan untuk koefisien variasi pemakaian lampu di rumah Udin, koefisien variansnya S-nya sebesar 1.200, X-bar-nya sebesar 4.500, kemudian dikalikan 100%, hasilnya 27%. Dari perhitungan koefisien variasi tersebut, lampu di rumah Ila itu lebih baik dari lampu di rumah Udin, karena koefisien variasi di rumah Ila itu lebih kecil daripada koefisien di rumah Udin. Materi selanjutnya untuk topik 3 akan dilanjutkan oleh Faris dan Mala. Baik, untuk topik selanjutnya, topik kali ini akan membahas terkait ukuran letak. Nah, apa saja sih yang akan dibahas di sini? Di sini kita akan mencari di mana letak atau posisi dari suatu nilai data itu pada suatu data. Oke, selanjutnya. Nah, di sini nanti akan dibahas adalah ada kuartil, ada desil, dan persentil. Oke, selanjutnya. Nah, untuk yang pertama, itu kuartil. Kuartil pengertiannya adalah membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi 4 bagian yang sama. Jadi, data ini, dari suatu data itu akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu seperempat, seperempat, seperempat. Atau bisa disebut 25%, 25%, 25%. Nah, sehingga nanti akan didapat kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Seperti ada gambar di sini. Itu yang pertama itu untuk titik nol itu merupakan minimum, yang untuk yang selanjutnya itu adalah Q1, yang selanjutnya lagi Q2 atau bisa disebut median, yang selanjutnya lagi Q3, dan yang terakhir titik 100 itu merupakan maksimum. Nah, kemudian nanti akan ada contoh-contoh dari kuartil ini yang contoh dari data tunggal dan contoh dari data berkelompok. Oke, lanjut. Nah, untuk yang contoh kuartil data tunggal, di sini nanti rumusnya itu ada 2. Yang pertama itu rumus mencari kuartil. Nah, di sini nanti jika yang diketahui di soal itu merupakan nilai data. Nah, nanti kita dari nilai data tersebut kita akan mencari kuartilnya ya. Jadi nilai data itu akan berada di kuartil berapa. Jadi rumusnya kuartil dari nilai X sama dengan jumlah frekuensi kurang dari nilai X dibagi total frekuensi nilai dikali sama 4. Karena tadi dibagi 4 bagian, berarti dikali sama 4. Untuk yang rumus kedua itu rumus mencari nilai data. Di sini nanti jika yang diketahui di soal merupakan kuartil, atau nanti
diketahui di soal itu Q1 atau Q2 atau Q3. Jadi nanti kita akan mencari tahu berapa nilai datanya. Yaitu rumusnya QI sama dengan data ke I per 4 dikali N tambah 1. Nah, QI itu apa? Itu letak atau posisi nilai pada kuartil. I-nya itu apa? I-nya itu kuartil ke-1, 2, atau 3. Yang N-nya itu apa? N-nya itu total frekuensi dari nilai pada data. Oke, lanjut. Oke, untuk berikutnya adalah contoh soalnya. Untuk dari rumus yang pertama, yaitu jika diketahui di soal nilai 5 itu ada di kuartil berapa. Nah, di sini akan disajikan datanya. Nah, untuk mencarinya ini kita langkah pertama akan mengurutkan datanya. Diurut dari data 4 sampai ke 11. Untuk langkah yang kedua, kita hitung menggunakan rumus yang tadi, yang untuk rumus mencari kuartil, yaitu nilai 5, atau datanya itu yang diketahui di soal 5, sama dengan jumlah frekuensi kuartil dari nilai X, yaitu 5 itu jumlah frekuensi kuartilnya itu sebelum dari nilai X itu ada 2, yaitu ada 4 sama 5, terus dibagi 10 itu frekuensi datanya, jumlah dari frekuensi datanya dari 4 sampai 11 itu berjumlah 10, terus dikali sama 4, sama dengan 0,8. Jadi nilai 5 itu berada pada data kuartil 0,8 atau dibulatkan menjadi kuartil 1. Oke, lanjut. Untuk yang soal kedua, menggunakan yang rumus kedua, yaitu jika diketahui di soal itu kuartil, nanti kita akan mencari nilai datanya berapa. Yaitu tentukan Q1. Dari data yang sama seperti tadi, yang langkah pertamanya itu kita urutkan data dari 4 sampai 11, sama seperti tadi. Kemudian kita menghitung menggunakan rumus yang kedua, yaitu Q1 sama dengan I per 4 dikali N tambah 1, yaitu I-nya itu tadi kita menggunakan Q1, I-nya itu 1, dibagi 4, dikali N itu tadi jumlah frekuensi datanya itu dari 4 sampai 11, 10. 10 tambah 1, jadi sama dengan 3. Jadi Q1 berada pada data ke-3, yaitu kita hitung dari data dari 4 itu data yang ke-1, 5 itu data yang kedua, 5 itu data yang ketiga. Jadi nilai datanya itu adalah 5. Oke, lanjut. Untuk kuartil data berkelompok, di sini rumus yang digunakan hanya satu, yaitu QI sama dengan BI tambah I kali N dibagi 4 dikurang FO dibagi QI dikali C. Nah, di sini penjelasannya QI itu sama seperti tadi, letak atau posisi nilai data itu pada suatu kuartil, itu terletak pada data berapa. Nah, BI ini tepi bawah kelas kuartil atau bisa disebut juga LO. Nah, N ini jumlah frekuensi, FO itu jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil dalam kelompok data. Nah, FQI itu frekuensi kuartilnya. Nah, I-nya ini sama seperti tadi, kuartil ke-1, 2, atau 3. C-nya itu interval kelas tepi bawah. Lanjut. Nah, untuk contoh soalnya, misalkan biaya promosi yang dikeluarkan oleh perusahaan per tahun yang diambil dari 40 perusahaan sampel dalam jutaan rupiah. Ini datanya. Nah, kita ditanya tentukan Q2. Oke, lanjut. Nah, untuk cara mencarinya kita akan menggunakan rumus yang tadi, QI sama dengan BI tambah I per 4 kali N kurang FO dibagi FPI dikali C. Untuk langkah pertama, yang harus kita cari itu kita tentukan letak dari posisi Q2-nya ini. Nah, letaknya ini kita cari menggunakan rumus sama dengan I per 4 dikali N. I-nya itu tadi Q2 itu I-nya itu 2, dibagi 4 dikali N. N-nya itu kita hitung frekuensi dari data yang diketahui di soal. Jadi kita hitung 2 tambah 6 tambah 10 tambah 14 tambah 18 sama dengan 40. Jadi 2 per 4 kali 40 sama dengan 20. Nah, 20 ini terletak pada kuartil kelas di data itu kelas berapa? Di kelas yang 14 ini.
35 sampai 39. Kita hitung 26 itu 8 ditambah 10 18 ditambah 14 itu udah 28 ya. Jadi yang 20 itu terletak pada yang 35 sampai 39. Nah, untuk langkah selanjutnya kita menggunakan rumus yang ini yang tadi. Yang Q2 sama dengan 35 itu tepi bawahnya 35 ditambah I-nya itu 2 per 4 dikali N-nya itu 40 dikurang 18 itu merupakan frekuensi sebelum kelas kuartil yaitu 2, 6 sama 10 dijumlahkan jadi 18 dibagi sama F yang frekuensi di kelas kuartil yaitu ada 14 terus dikali C-nya itu interval atau selisih dari tepi bawah kelas yaitu bisa dicari 25 dikurang 20 atau 35 kurang 30 itu sama dengan 5. Jadi setelah didapat Q2 sama dengan 35 ditambah 6 per 14 dikali 5. Q2 sama dengan 35 ditambah 2,14. Q2-nya sama dengan 37,14. Oke, lanjut. Nah, terkait yang jenis kedua yaitu decile. Lanjut. Decile adalah membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi 10 bagian. Jadi yang tadi kuartil itu 4 bagian, nah kalau decile itu dibagi menjadi 10 bagian. Jadi desilnya akan ada 9, D1, D2, sampai D9. Nah, kemudian nanti akan sama juga, ada data tunggal sama data berkelompok. Lanjut. Nah, rumusnya kurang lebih sama seperti tadi, yaitu untuk mencari desil yang perbedaannya itu ada di yang dikali 10 ini. Kalau tadi di persentil itu dikali 4, kalau di desil dikali 10. Untuk rumus yang kedua, itu sama. Nanti yang perbedaannya itu ada di penyebutnya ini. Yang tadi yang yang kuartil itu dibagi 4, yang di desil itu nanti akan dibagi 10. Oke, lanjut. Nah, untuk contoh soalnya, yang untuk rumus pertama, itu nilai 5 ada di desil berapa. Nah, untuk data yang ditampilkan seperti ini, nah, untuk cara mencarinya itu kita urutkan dulu datanya, sama seperti tadi, dari 4 sampai 11, kemudian dihitung menggunakan rumus. Itu nilai 5, itu sama dengan jumlah frekuensi kurang dari nilai X, itu ada berapa? Ada 2, yaitu ada data 4 sama 5, dibagi sama total frekuensi nilai. Jumlah dari data ini ada 10, dikali sama 10, sama dengan 2. Jadi nilai 5 itu ada berada pada data desil 2, atau bisa disebut D2. Oke, lanjut. Nah, untuk soal kedua, ini menggunakan rumus yang kedua. Itu diketahui di soal itu D2, desil 2-nya. Jadi kita akan mencari nilai datanya. Nah, ini data yang disajikan ini belum terurut, jadi kita urutkan dulu datanya, kemudian kita hitung menggunakan rumus, D2 sama dengan I-nya itu 2, dibagi 10, dikali N-nya itu 10, ditambah 1, sama dengan 1,1. Jadi D2 itu berada pada data ke 1,1. 1,1 kita hitung dari data yang pertama itu 4, data yang kedua itu 5. Jadi 1,1 kita bulatkan jadi 2 saja, jadi 5. Oke, lanjut. Nah, untuk yang desil dengan data berkelompok, sini menggunakan rumus hampir sama seperti tadi, yang perbedaannya itu di per 10-nya ini, kalau yang kuartil tadi per 4, di sini I per 10. Yang untuk yang lainnya tetap sama, BI, N, FO, FDI, sama C, dikali C. Oke, lanjut. Untuk contoh soalnya yaitu biaya promosi, misalkan biaya promosi yang dikeluarkan oleh perusahaan per tahun yang diambil dari 40 perusahaan sampel dalam jutaan rupiah. Nah, disuruh tentukan desil 4 atau D4-nya berapa. Oke, lanjut. Nah, untuk cara mencari yang pertamanya itu, langkah pertama, cara mencarinya itu kita tentukan letak atau posisi dari desil 4 yang diketahui di soal tadi. Desil 4 itu sama dengan berapa? I per 10 dikali N. I-nya itu 4,
dibagi 10 dikali N. N-nya itu jumlah frekuensinya 40, sama dengan 16. Nah, maka 16 ini ada di, frekuensi 16 ini ada di kelas berapa? Di kelas yang 30 sampai 34. Kita hitung dari frekuensi 2 tambah 6 tambah 10, jadi 18. Nah, 16 termasuk dalam 18 itu. Oke, terus kemudian kita masukkan ke rumus D4 sama dengan 30 itu tepi bawahnya ditambah 4 itu I-nya per 10 dikali 40 itu N-nya kurang 8 itu jumlah frekuensi sebelum dari kelas frekuensi yang mau kita cari, yaitu ada 2 tambah 6 jadi 8, terus dibagi sama 10 itu jumlah frekuensi yang di kelas yang kita cari itu 10, terus dikali sama 5 itu adalah interval dari tepi bawahnya, 30 dikurang 25 sama dengan 5. Jadi D4 sama dengan 30 tambah 8 per 10 dikali 5. D4 sama dengan 30 tambah 4. D4 sama dengan 34. Lanjut. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mala. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan bahasan mengenai ukuran letak. Yang ketiga yaitu persentil. Next. Dari pengertiannya dulu, persentil itu adalah membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi 100 bagian. Jadi, persentil ini jumlahnya ada 99, yaitu dari P1, P2, sampai ke P99. Nah, persentil ini pun dibagi jadi dua, ada data tunggal dan juga ada data berkelompok. Next. Nah, di sini sekarang persentil data tunggal. Yang pertama adalah rumus mencari persentil. Persentil dari nilai X yaitu jumlah dari frekuensi kurang dari nilai X dibagi dengan total frekuensi nilai dikalikan dengan 100. Rumus mencari nilai datanya adalah persentil ke I sama dengan data ke I per 100 dikalikan dengan N per 1. Di sini juga udah ada keterangannya, yaitu N itu adalah total frekuensi nilai pada data, I itu adalah persentil ke 1, 2, sampai ke 99, I1 adalah letak atau posisi nilai pada persentil. Next. Oke, kita sekarang masuk ke contoh soalnya. Di sini ada nilai 7 ada di persentil berapa? Oke, yang ditanyain nilai 7 ada di persentil berapa? Ini kan ada datanya belum terurut ya teman-teman yang di soal di sebelah sini. Jadi kita urutkan dulu datanya. Yang pertama yang kita lakukan adalah urutkan datanya. Berurut dari yang terkecil 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, habis diurutkan, kita hitung nilainya. Nah, nilai 7 itu ada di urutan ke 5. 5 per 10 dikalikan dengan 100, jadi 50. Jadi, nilai 7 itu berada pada data persentil 50 atau P50. Oke, next. Sekarang disuruh menentukan 50. Nah, kalau misalkan tadi itu nanya 7 itu ada di persentil ke 50, otomatis kalau misalkan ditanya P50, jawabannya harus sama dengan 7 dong ya. Nah, di sini misalkan diketahuinya data yang berantakan dulu. Ingat, yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan datanya dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian baru kita hitung. Nah, 50 berarti 50 itu I-nya 50 per 100, karena ini persentil, dikalikan 10 plus 1, sama dengan 5,5. Nah, 50 berada pada data ke 5,5. Berarti nilainya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5,5 berarti kan ada di tengah-tengah antara 5 dan 6 ya teman-teman. Berarti 7 dan 7 dibagi 2, nilainya adalah 7. Next. Oke, sekarang adalah persentil data berkelompok.
Ini juga sama rumusnya seperti yang tadi, cuma bedanya di sini adalah per 100. Dan di sini juga udah ada keterangannya, PI itu adalah persentil ke I, BI adalah tepi bawah kelas persentil, N itu adalah jumlah frekuensinya, FO adalah jumlah frekuensi sebelum kelas persentil, FI adalah frekuensi kelas persentil tersebut, dan I itu adalah persentilnya, bisa dari 1 sampai ke 99. Next. Oke, masuk ke contoh soalnya. Biaya promosi yang dikeluarkan oleh perusahaan per tahun yang diambil dari 40 perusahaan sampel dalam jutaan rupiah. Ini ada biaya promosinya 20 sampai 24, berapa frekuensinya? 25 sampai 29 ada 6 frekuensinya, 30 sampai 34 10, 35 sampai 39 adalah 14, 40 sampai 44 adalah 8. Dan ini disuruh menentukan P60. Oke, di sini ada contoh soal untuk persentil berkelompok. Nah, ini diketahuinya, yaitu yang tadi yang di soal, terus yang pertama kita harus cari adalah BI-nya, atau letak titik bawah, batas bawah dari data persentil tersebut berapa. Cara nyarinya BI itu pertama adalah letak 60-nya ini ada di angka berapa gitu kan. Nah, yang kita ketahui I-nya adalah 60 per 100, mohon maaf, 100 dikalikan 40. Jadi 60 100 kali 40 adalah 24. Persentil 60 ini ada di frekuensi ke-24. Nah, data ke-24 itu berarti ada di sini yang sudah dikotakin teman-teman, berarti ada di kelas 35 sampai ke 39. Berarti kita udah tahu nih, BI-nya itu adalah 35. Kita tinggal masukin ke rumus, yang jawab 60 sama dengan 35, ditambah 60, ini adalah I-nya, 100 karena ini adalah persentil, dikalikan 40 frekuensinya, dikurangi 18. Nah, 18 ini adalah frekuensi sebelum kelas persentil tersebut. Hitungnya dari mana? Dari sini. 2 ditambah 6 dan ditambah 10. Dikali 5. Jadi, P60 sama dengan 35 ditambah 6 per, mohon maaf, ini 14 karena ini adalah frekuensi persentil tersebut. Frekuensi kelas persentilnya adalah 14, jadi 14 dikali 5. Jadi sama dengan 35 ditambah, ini hasilnya 6 per 14 dikali 5 adalah 2,14. Jadi 35 ditambah 2,14 adalah 37,14. Next. Nah, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, silakan Anji. Ya baik, terima kasih Mala dan teman-teman yang lain. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan topik 4, yaitu Z-score dan menyusun box plotting yang nanti akan dijelaskan oleh teman kita Samuel. Lalu saya akan mencoba sharing dengan teman-teman terkait Z-score. Apa sih Z-score sebenarnya? Mungkin teman-teman kurang familiar juga nih sama Z-score karena di jenjang-jenjang pendidikan kita sebelumnya mungkin belum banyak dibahas tentang Z-score karena memang cukup jarang kita gunakan. Mungkin nanti ke depannya di buku sih dibilang kalau Z-score bakal sering banget kita gunakan. Lalu apa sih Z-score? Intinya adalah suatu ukuran penyimpangan data dari nilai rata-ratanya yang diukur dalam satuan standar deviasinya. Jadi Z-score menunjukkan bagaimana data tersebut menyimpang atau berbeda atau ekstrim dibanding data-data yang lainnya. Diukur berdasarkan standar deviasinya gitu loh. Jadi dia menyamaratakan pengukuran dari suatu data berdasarkan standar deviasinya. Nah, lalu ini manfaatnya apa? Manfaat Z-score adalah untuk memungkinkan kita menghitung probabilitas skor yang terjadi dalam distribusi normal dan juga memungkinkan kita untuk membandingkan dua skor yang berasal dari populasi yang berbeda. Jadi kita bisa membandingkan
skor dalam satu populasi, apakah skor tersebut nilainya ekstrim atau nilainya unusual, tidak sama, berbeda, atau kita juga bisa menggunakan Z-score untuk membandingkan skor dari dua populasi yang berbeda. Misal, kita ingin membandingkan tinggi badan dengan berat badan. Itu kan pengukurannya berbeda. Yang satu misalnya menggunakan kilogram, yang satu menggunakan sentimeter. Tidak mungkin kita bandingkan. Tapi dengan menggunakan Z-score, kita bisa menunjukkan bahwa apakah dua ukuran atau dua data yang kita bandingkan ini, meskipun dalam populasi yang berbeda, kita bisa menentukan apakah mereka sama-sama nilai yang ekstrim atau berada jauh di luar populasinya atau tidak gitu loh. Nah, ini kita bisa menentukan Z-score dari tiap-tiap data, teman-teman. Jadi, kita menentukan Z-score itu tidak secara keseluruhan, tapi berdasarkan tiap-tiap datanya. Ini rumusnya Z untuk melambangkan Z-score-nya, di mana X adalah nilai yang diamati dan dikurangi dengan rata-rata dan dibagi dengan standar deviasi. Ini berlaku untuk sampel maupun populasi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menghitungnya di sampel, maka rata-ratanya rata-rata sampel dan standar deviasinya adalah standar deviasi sampel. Sedangkan kalau teman-teman menghitungnya di populasi, maka teman-teman menggunakan rata-rata populasi dan standar deviasi populasi. Nah, lalu nanti nilai dari Z-score biasanya akan ada yang positif dan negatif. Nah, nilai Z-score ini akan ada di rentang min 2 atau 2, di mana kalau dia berada di nilai di antara, kalau dia memiliki nilai di antara min 2 dengan 2, berarti dia ordinary value. Berarti data yang kita hitung Z-score-nya adalah data yang biasa atau umum yang ada di dalam kumpulan data tersebut. Nah, kalau nilai Z-score-nya berada di luar min 2 dan 2, artinya kurang dari min 2 atau lebih dari 2, seperti yang terlihat di gambar, dia disebut sebagai unusual value, atau dia berada jauh atau ekstrim dari nilai kumpulan data yang kita miliki. Begitu, teman-teman. Oh ya, teman-teman, kalau di sini kita bisa lihat contoh perhitungan Z-score-nya seperti apa. Dari kita menggunakan contoh data tinggi badan kelas 509. Ini ada beragam data, dan di sini ditunjukkan bahwa Z-score-nya memiliki nilai yang berbeda-beda juga di tiap-tiap datanya. Pertama kita mencari terlebih dahulu average atau rata-rata dari data yang kita miliki. Bisa menggunakan perhitungan manual, tapi kebetulan kami menggunakan Excel karena contoh soal kami menggunakan Excel. Ini ada rumus Excel-nya average. Lalu kita bisa menghitung standar deviasi dari kumpulan data yang kita miliki, sama kita menggunakan rumus Excel. Kalau menggunakan rumus manual, maka teman-teman bisa mencarinya dengan akar dari sigma X I min X aksen kuadrat per N min 1. Itu untuk mengetahui standar deviasinya. Nah, lalu ini ada tentang Z-score yang kita temukan menggunakan rumus yang tadi sudah diperlihatkan di atas. Bisa kita lihat di sini tentang Z-score-nya berbeda-beda dan tidak ada yang melebihi 2 atau min 2 gitu, atau kurang dari min 2. Jadi kita bisa melihat bahwa data di sini tidak ada yang unusual gitu. Semuanya masih berada dalam jangkauan usual. Nah, ini keterangan lebih jauh soal Z-score, bahwa Z-score mengukur seberapa biasa atau tidak biasa suatu titik data tertentu. Seperti yang saya bilang tadi, dia usual atau unusual. Berguna untuk kehidupan karena dapat mengukur seberapa sering sebuah data muncul dalam sebuah percobaan. Nah, ini tadi kan ada Z-score yang nilainya negatif, kan di antara min 2 sampai 2. Berarti kan ada yang negatif sampai min 2, ada yang positif sampai 2. Nah, mengapa demikian? Nah, ada yang nilainya negatif karena Z-score yang negatif mengindikasikan poin data lebih kecil dari min. Jadi data tersebut lebih kecil dari rata-rata data yang rata-rata
data yang kita miliki, sedangkan z-score yang positif mengindikasikan poin data lebih besar daripada mean. Nah, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya akan masuk ke pembahasan box plot yang akan dijelaskan oleh teman kita Samuel. Nah, di subbab yang terakhir kita masuk ke topik bahasan menyusun box plotting. Nah, sebelumnya, apakah box plotting itu? Box plotting atau biasa disebut diagram kotak garis adalah metode grafis untuk menggambarkan kumpulan data numerik berdasarkan nilai kuartilnya. Next. Nah, di dalam grafik ini terdapat dua jenis grafik. Yang pertama ini menggambarkan data yang terdistribusi secara normal. Sedangkan yang kedua dan yang ketiga tampak pada grafik menceng ke kiri pada grafik kedua dan menceng ke kanan pada grafik ketiga. Nah, ini menunjukkan data yang tidak terdistribusi secara normal. Next. Nah, bagaimanakah cara menyusun box plotting? Yang pertama, misalkan ada sekumpulan data yang kebetulan ini sudah terurut, 10, 12, 16, 20, 22, 22, 23, 27, 32, 40, dan 55. Kita akan mencari yang pertama itu Q1, Q2 atau median, dan yang terakhir ada Q3. Dari data tersebut kita mendapat kuartil pertama adalah 16, sedangkan mediannya 22 atau Q2, dan yang terakhir Q3 ada 32. Dari Q1, Q2, dan Q3 tadi, kita dapat menghitung IQR atau interquartile range, di mana rumusnya Q3 dikurang Q1, di mana Q3 ada 32 dan Q1-nya adalah 16. Maka IQR-nya adalah 16. Dari data ini, kita lihat 32 menunjukkan Q3, Q2 menunjukkan 22, dan Q1 menunjukkan 16, yang dapat kita gambarkan menjadi sebuah kotak. Next. Nah, selanjutnya kita mencari outlier atau pencilan. Dalam ilmu statistika, sebuah pencilan itu adalah titik data yang terpaut jauh dari titik data lainnya. Pencilan kemungkinan dapat berasal dari variabilitas, pengukuran, atau galat percobaan. Outlier atau pencilan ini terbagi menjadi dua, yaitu outlier yang berada di atas dan outlier yang berada di bawah. Outlier yang berada di atas memiliki rumus Q3 tambah 1,5 dikali IQR lebih kecil outlier lebih kecil sama dengan Q3 ditambah 3 kali IQR. Menghasilkan 52 lebih kecil dari outlier lebih kecil sama dengan 80. Dari data tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa outlier yang di atas adalah 55. Next. Untuk outlier yang di bawah memiliki rumus Q1 dikurang 3 IQR lebih kecil outlier lebih kecil sama dengan Q1 dikurang 1,5 IQR, di mana range-nya minus 32 lebih kecil dari outlier lebih kecil sama dengan minus 8. Dari data tersebut tidak dapat ditemukan adanya outlier atau pencilan yang berada di bawah. Next. Nah, dan yang ketiga ada nilai ekstrim. Nilai ekstrim adalah nilai yang lebih besar atau lebih kecil dari outlier atau pencilan. Outlier atau pencilan yang berada di atas tadi kita dapat adalah 55. Nilai ekstrim atau lebih besar dari 55 tidak terdapat di dalam data. Maka nilai ekstrim dalam kumpulan data ini tidak ada. Next. Nah, dari sekumpulan data tadi dapat kita simpulkan bahwa di sini adalah merupakan nilai max atau 40 dan Q3-nya ada 32, Q2-nya ada 22, Q1-nya ada 16 dan nilai minimumnya ada 10. Dan untuk outlier atau pencilan yang di atas, kita mendapatkan hasil 55.
di mana 55 ini bukan merupakan nilai maksimum dari data. Next. Sekian hasil diskusi dari kelompok. Sekian hasil diskusi dan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.